Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua tetap sehat di rumah masing-masing. Mungkin merasa bosan, mungkin merasa terbatasi dengan segala situasi, tapi kita mau tetap menjalani semuanya dengan setia dan dengan tabah, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama merenungkan firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan secuil ini yang kita baca bersama-sama, kita renungkan bersama, boleh menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman kita, dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Mari kita mau bersama hari ini membuka firman Tuhan dari Yunus 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Yunus 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tentu sudah pernah makan ikan, tetapi rasanya belum pernah ada yang mengalami dimakan oleh ikan. Dimakan oleh ikan, dibawa ke dasar lautan seperti dalam kisah Yunus. Ini adalah sebuah pengalaman yang tidak terkira. Dikepung oleh air, diterjang gelora dan gelombang, terombang-ambing di dalam perut ikan, gelap, bau, tanpa ada jalan keluar untuk selamat. Saudaraku, itulah yang dialami oleh Yunus. Yunus menganalogikan pengalaman itu seperti dibawa ke dalam dunia orang mati. Tidak ada lagi harapan. Kehidupan ini sudah pupus. Tetapi yang menarik, di tengah-tengah segala keputusasaannya, Yunus mengingat Allah. Yunus mengingat Allah dan kemudian berdoa kepadanya dari dunia orang mati itu. Dan saudaraku, yang penting adalah untuk kita perhatikan dan kita pegang bersama, dikatakan doa itu sampai ke bait-Mu yang kudus. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita mencoba memahami penggambaran ini, ada sebuah pemaknaan menarik yang bisa kita tarik. Dunia orang mati dipahami oleh orang-orang Yahudi berada di bawah, di dasar lautan, tempat yang dipahami saat itu sebagai tempat paling dalam seluruh semesta. Dunia orang mati di dasar lautan, tempat paling rendah, paling bawah.
Sementara bait Allah, tempat kediaman Allah, dimengerti berada di surga. Surga posisinya berada di langit. Langit tertinggi. Nah, saudaraku, artinya dunia orang mati tempat paling rendah, tempat paling bawah, dan surga, langit tertinggi adalah posisi jarak yang paling jauh. Paling jauh terjadi di dalam semesta adalah antara dunia orang mati dengan langit surga bait Allah. Menariknya adalah bahwa doa Yunus didengar. Doa Yunus dari tempat paling rendah sampai mencapai telinga Allah di tempat paling tinggi. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mau menunjukkan, menguatkan kita, bahwa di dalam kesulitan kita, mungkin di dalam hidup ini kita mengalami pergumulan-pergumulan, dunia yang terasa gelap, terasa begitu mencekam, dosa-dosa yang kita lakukan yang membuat kita merasa, Tuhan tidak sanggup membebaskan aku dari semua ini. Tuhan tidak akan sanggup mendengar seruan permohonanku. Tuhan tidak akan sanggup membebaskan aku. Aku sudah begitu jatuh, begitu dalam. Saudaraku, firman Tuhan mengajak kita untuk percaya. Firman Tuhan mengajak kita untuk tetap berseru kepadanya. Kenapa? Karena tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk bisa dicapai Tuhan. Tidak ada jarak yang terlalu luas, terlalu hebat, sehingga Tuhan tidak bisa mendengar dan menolong saudara. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak dapat dijangkau oleh kuasa kasih Tuhan. Jadi apapun yang saudara hadapi hari ini, esok, atau mungkin waktu-waktu ke depan, tetaplah berpegang dengan setia kepada Tuhan. Tetaplah memiliki pengharapan di tengah-tengah keputusasaan yang kita hadapi. Karena percayalah, kasih Tuhan dapat menjangkau. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.